Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fazriah Awalia dari kelas 2B Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai menganalisis standar kompetensi lulusan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah telaah kurikulum. Yang dibahas yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Yang pertama itu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan atau disingkat menjadi SKL adalah hasil analisis kompetensi yang dibutuhkan dalam penyusunan sebuah kurikulum. Di dalam Perkemendikbud nomor 20 tahun 2016 disebutkan bahwa pengertian standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi, kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun fungsi standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Dari satuan pendidikan secara spesifik, fungsi standar kompetensi lulusan untuk masing-masing pendidikan yaitu yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar, yaitu bertujuan meletakkan dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir yaitu standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan untuk meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya ada proses penyusunan standar kompetensi lulusan, yaitu yang pertama pengkajian dokumen, diskusi internal dan eksternal, kemudian penyusunan draft SKL atau standar kompetensi lulusan, validasi, uji publik, kemudian yang terakhir yaitu pelaporan. Kemudian setelah standar kompetensi lulusan ada juga standar isi. Standar isi yaitu patokan atau kriteria minimal. Standar isi menurut USP nomor 20 tahun 2003 yaitu merupakan kriteria minimal atau batas patokan syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar isi harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan kurikulum pada pendidikan kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas yang pertama yaitu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia diimplementasikan oleh pendidikan agama. Kemudian ada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yaitu PPKN, pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi seperti IPA, ilmu pengetahuan alam, IPS, ilmu pengetahuan sosial, dan TIK. Dalam IPA dan IPS dapat dibagi-bagi lagi seperti IPA yaitu dalam IPA yaitu biologi, fisika, dan kimia, dan IPS ekonomi, sosiologi, ekonomi. Kemudian ada juga kelompok mata pelajaran estetika yaitu SBK atau seni budaya dan keterampilan. Kemudian kelompok terakhir mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PENJAS, pendidikan jasmani. Yang selanjutnya yaitu standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan standar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Kemudian tujuan standar proses. Tujuan standar proses memudahkan guru membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Kemudian standar proses mempermudah kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Standar proses mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Manfaat standar proses yaitu dapat memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat. Kemudian ada juga komponen standar proses. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, yaitu pada tahap ini dibutuhkan beberapa komponen penting seperti silabus, RPP, KI atau kompetensi inti, dan KD, kompetensi dasar, dan lain-lain, sampai sumber belajar yang digunakan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran. Pada prinsipnya, pelaksanaan pembelajaran ini merupakan penerapan RPP, kegiatan standar proses, meliputi kegiatan yang sudah dirumuskan di dalam RPP, contohnya yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya, penilaian hasil pembelajaran, yaitu penilaian kelas dilakukan oleh guru, meliputi pengumpulan data serta menggunakan informasi untuk menilai hasil pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, pengawasan proses pembelajaran, yaitu pemantauan, yaitu kegiatan diskusi kelompok, terfokus, pengamatan, pencatatan, pemahaman, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ada supervisi, hampir mirip seperti pemantauan, hanya saja adanya latihan dan konsultasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. Lalu ada evaluasi, yaitu mengontrol kualitas pembelajaran agar tetap berjalan sesuai standar yang ada. Yang selanjutnya yaitu pelaporan. Pelaporan yaitu hasil pemantauan, supervisi, dan evaluasi laporan ditunjukkan pada pihak pemangku kepentingan. Yang terakhir yaitu tindak lanjut, yaitu ditunjukkan untuk kinerja guru, seperti apabila kinerja guru baik akan mendapatkan penghargaan, sedangkan apabila kinerja guru buruk akan mendapat teguran. Kemudian setelah standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses, poin selanjutnya yaitu standar penilaian pengembangan kurikulum. Ketentuan mengenai sistem penilaian kurikulum 2013 diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang pertama yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau bukti tentang capaian belajar peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan, dan dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Kemudian, lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai instrumen penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorang atau kelompok, dan bentuk lainnya sesuai karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Sekian pemaparan dari saya mengenai
standar kompetensi lulusan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.